Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak kelas 7 SMP Negeri 6 Jember. Selamat datang kembali di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama saya Lila Agustin Trianasari, mahasiswa PPL Magang Masa Darurat COVID-19 IAIN Jember. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di masa pandemi sekarang ini, Ibu harap anak-anak selalu menjaga kesehatan ya, dan tentunya tidak mengurangi rasa semangat untuk belajar. Baik anak-anak, pada video pembelajaran yang kedua ini, kita akan mempelajari materi tentang faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Yang kedua, siswa dapat membuat video presentasi tentang gambar faktor-faktor pendorong interaksi sosial yang sudah disajikan. Sebelum kita lanjut pada materi hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah anak-anak masih ingat dengan apa itu interaksi sosial? Apa saja ciri-ciri interaksi sosial? Dan apa sih syarat terjadinya interaksi sosial? Ya, pintar sekali. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Sedangkan ciri-ciri interaksi sosial yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih, menggunakan simbol yang saling dimengerti, adanya tujuan, serta adanya dimensi waktu. Sedangkan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi. Pada dasarnya anak-anak, kita sebagai makhluk sosial setiap hari pastinya melakukan yang namanya interaksi sosial. Contohnya seperti apa? Saat kita terasa lapar, tentunya kita butuh makanan. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan makanan kita harus membeli bahan makanan agar kebutuhan kita terpenuhi. Nah, proses membeli bahan makanan tersebut tentunya akan terjadinya interaksi sosial antara kita dengan penjual bahan makanan. Jadi, berlangsungnya suatu proses interaksi sosial itu didasarkan pada beberapa faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Perlu diketahui anak-anak bahwa faktor-faktor pendorong interaksi sosial itu dibedakan menjadi 6. Yang pertama adalah sugesti. Sugesti ini adalah rangsangan atau pengaruh dari seseorang atau dari luar diri agar seseorang mau mengikuti perintah atau pengaruh yang diberikan tanpa berpikir secara rasional terlebih dahulu. Jadi anak-anak perlu diingat ya bahwa dalam sugesti ini kita tidak melibatkan rasio. Jika kalian menerima pengaruh, tentunya kalian akan menerima tanpa berpikir panjang dan kalian langsung mengikuti pengaruh tersebut. Contohnya kita bisa lihat pada gambar ini ya. Ketika kita sedang sakit, kita datang ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan. Lalu dokter memberikan obat dengan berkata, diminum ya obatnya agar cepat sembuh. Otomatis kita tersugesti dengan perkataan dokter untuk meminum obat agar cepat sembuh. Nah, itu adalah contoh dari sugesti. Bagaimana anak-anak? Sudah pahamkah dengan apa itu sugesti? Ya, Ibu rasa anak-anak sudah paham ya tentang sugesti. Faktor pendorong interaksi yang kedua ini adalah imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru baik gaya, sikap, atau ciri khas seseorang. Tindakan meniru ini hanya sebagian saja dan bersifat sementara. Contohnya bisa dilihat pada gambar ini.
anak-anak seumuran dengan kalian sedang ngefansnya dengan artis Korea. Nah, kemudian kalian merasa terimitasi atau kalian ingin meniru gaya pakaiannya saja, kalian ingin meniru gaya rambutnya saja. Nah, tapi perlu diingat, tindakan meniru ini hanya bersifat sementara saja. Nah, bagaimana? Jadi sudah paham ya tentang apa itu imitasi? Oke anak-anak, selanjutnya faktor pendorong interaksi sosial yang ketiga yaitu identifikasi. Anak-anak, kadang kita sulit ya membedakan antara identifikasi dengan imitasi. Karena apa? Keduanya ini memiliki definisi yang sama, yaitu sama-sama meniru. Namun perlu diingat ya perbedaannya, bahwa imitasi itu adalah tindakan meniru hanya sebagian caranya saja. Sedangkan identifikasi itu kalian meniru dan ada hasrat untuk menjadi sama dengan idola yang ingin kalian tiru, serta kalian melibatkan jiwa terdalam kalian untuk menirunya. Nah, contohnya anak-anak bisa perhatikan gambar ini. Ini merupakan anak-anak seusia kalian yang sedang ngefansnya dengan artis Korea. Kemudian kalian tidak hanya ingin meniru gaya berpenampilannya, kalian juga tidak ingin meniru hanya gaya rambutnya saja, akan tetapi kalian ingin mengikuti bagaimana idola kalian itu bersikap, bagaimana idola kalian itu berbicara, seperti itu. Nah, dan bahkan kalian juga rela merubah tampilan wajah kalian agar terlihat persis dengan idola yang kalian sukai. Nah, itu yang dimaksud dengan identifikasi. Dan biasanya identifikasi ini bersifat relatif sangat lama. Oke, baik. Sampai di sini anak-anak sudah paham ya tentang apa itu identifikasi. Untuk selanjutnya, faktor pendorong yang keempat adalah simpati. Simpati ini adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tapi perlu diingat, simpati ini hanya sebatas merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, seperti hal-hal yang bersifat sedih, hal-hal yang bersifat gembira, tapi tidak diwujudkan dalam suatu tindakan. Contohnya, bisa dilihat ini, ketika kita melihat bencana alam seperti ini, tentunya kita akan merasa kasihan terhadap korban-korban yang terkena bencana alam ini. Sehingga kita akan hati kita akan ikut merasakan kesedihan seperti korban-korban yang kita lihat dalam bencana ini. Nah, ikut serta dalam merasakan kesedihan inilah yang dimaksud dengan simpati. Oke, sampai di sini anak-anak paham ya? Oke. Selanjutnya, faktor pendorong interaksi sosial yang kelima adalah empati. Nah, empati dan simpati ini artinya sama ya anak-anak, sama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Akan tetapi perlu diingat, dalam empati ini kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain ini kita wujudkan dalam tindakan yang bermanfaat. Sebagai contoh, anak-anak bisa lihat ini. Ini merupakan bencana alam yang sangat memakan banyak korban jiwa. Nah, tentunya kita yang melihat kita pasti akan kasihan. Kita juga merasakan sedih. Nah, rasa sedih, rasa kasihan yang kita rasakan ini kita wujudkan dalam tindakan yang bermanfaat. Tindakan yang bermanfaat seperti apa? Misalnya, kita membuat suatu komunitas, kita membuat suatu perkumpulan, atau kita membuat suatu pergerakan guna menggalang dana untuk disumbangkan kepada korban-korban bencana alam. Nah, pergerakan ini biasanya kita sering disebut dengan pergerakan peduli banjir atau perkumpulan peduli bencana alam, seperti itu.
Nah, bentuk perkumpulan-perkumpulan seperti itu merupakan bentuk dari empati yang diwujudkan dalam tindakan yang bermanfaat. Nah, sampai di sini bagaimana anak-anak sudah paham dengan apa itu empati? Oke, faktor pendorong interaksi sosial yang terakhir, yang keenam adalah motivasi. Motivasi itu sama dengan sugesti ya, karena sama-sama adanya rangsangan dan pengaruh dari luar agar kita mengikuti pengaruh tersebut. Tapi perlu diingat ya bahwa motivasi itu melibatkan rasio. Kalian memikirkan jangka panjangnya apa manfaat pengaruh atau rangsangan orang lain kepada kita. Sebagai contoh bisa dilihat ya, ini seorang guru memberikan penghargaan berupa pujian kepada seorang muridnya yang berprestasi. Hal tersebut menjadi motivasi untuk siswanya agar mereka lebih giat belajar lagi. Oke, sampai di sini anak-anak sudah paham ya tentang apa itu motivasi. Baik anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita kali ini, adapun kesimpulan materi yang dapat kita simpulkan yaitu ada 6 faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama ada sugesti, yang kedua imitasi, yang ketiga empati, yang keempat simpati, yang kelima identifikasi, dan yang keenam adalah motivasi. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Tetap dipelajari apa yang sudah didapat dan jangan lupa tetap semangat belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran IPS berikutnya.